Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan belajar, nggak tahu apa yang akan saya pelajari. Yang jelas kita akan belajar lagi sampai bisa, dan seterusnya akan belajar hingga nanti saya bisa istiqomah untuk profit konsisten di akun deal. Ini di Euro USD, ini akun demo ya, kita belajar dulu di akun demo. Tunggu sampai menyentuh ke garis RSI. Oke, open posisi, klik. Kenapa open posisi buy? Karena tadi garis candlesticknya sudah, indikator RSI tadi hampir menyentuh ke garis yang oranye di bawah ini. Namun sepertinya pasar masih bergerak turun, maka kita siap-siap untuk melakukan kompensasi level 1. Tadinya 5 dikali 3 15. Kalau loss kita kompen, kalau nggak loss ya nggak usah. Oke, ternyata profit. Udah profit kan ya. Tadi modalnya 65, sekarang menjadi 69 dolar. Satu momen sudah kita dapatkan profit sekali. Masih nunggu dulu. Kalau ini hanya semisal saja, contoh, jika modal kecil di bawah 100 dolar, itu jangan sampai open posisinya kecil-kecilan, tapi frekuensi open posisinya terlalu sering. Kalau frekuensi open posisinya terlalu sering, itu justru nanti ketika melakukan analisa kita akan menjadi tidak fokus. Maka kalau misalkan sudah profit, tunggulah sejenak, tunggu dulu, kita lihat-lihat market dulu. Kalau mau fokus di satu market silahkan, kalau mau lihat-lihat di market-market yang lain ya monggo. Kalau saya lebih suka ke satu market saja, karena bisa mengikuti market tersebut. Hanya kelemahannya adalah harus sabar nunggu momen yang tepat. Kalau trader profesional itu kan ketika sudah profit di satu pasar, misal di pair Euro USD, pindah ke market lain, nyari momen lagi, pindah lagi kan gitu. Itu bagi yang sudah profesional. Tapi bagi pemula seperti saya, lebih baik belajarnya fokus dulu di satu market. Kalau dilihat seperti itu. Kalau dilihat di market yang ini masih menunjukkan arah tren turun. Di time frame 1 menit masih menunjukkan arah tren turun. Coba kalau kita lihat di 30 menit seperti apa candlesticknya. Ya benar. Kalau di 30 menit ini masih menandakan turun ya. Kan tadi naik nih, naik. Lembah pertama di sini, lembah kedua. Gunung bukan lembah. Ini gunung pertama, gunung kedua, naik lagi ini sampai ke gunung ketiga. Sudah di gunung ketiga dia turun lagi nih, berarti ini memang saatnya untuk turun.
di 30 menit masih turun. Lihat-lihat saja, kalau udah profit baru dilihat-lihat aja dulu. Kan dia masih mau turun. Nih RSI di time frame 1 menit, RSI nya udah ketembus, tapi dia tunggu dulu. Nyari momen yang tepat. Banyak trader yang mengalami kesulitan ketika menahan diri untuk open posisi yang ugal-ugalan. Ketika bermain atau ketika trading di akun real, terkadang manakala terjadi loss, maka di open posisi berikutnya itu seolah-olah balas dendam agar lossnya tersebut bisa tercover. Padahal harusnya ya santai aja, santai. Kalau loss ya memang resikonya orang trading gitu. Kalau kita salah analisa dan salah mengambil keputusan, loss. Kalau keputusan kita tepat, maka kita mendapatkan bonus dari ketepatan keputusan kita itu. Ini nunggu dulu mau kemana gitu arahnya. Tadi di time frame 30 menit masih turun, ya kan, dan sepertinya memang mau turun lagi. Meskipun ini candle sebelumnya hijau, tapi nggak kuat mau naik, maka kita open posisi sell selama 1 menit. Kenapa sell? Karena ini menggunakan follow the trend. Trennya kan masih turun, ikuti aja trennya. Nah, untuk membaca tren turun atau tidak, kalau kita nggak paham atau ya pokoknya kalau kita pingin mempermudah, dilihat aja yang 10 menit seperti apa, candlesticknya yang 30 menit seperti apa. Kalau yang di time frame lebih panjang itu biasanya lebih terlihat, lebih bisa dilihat ini pasar mau bergerak ke arah yang mana. Ini kan udah mentok nih di sini di harga pucuk ini. Ini kok nggak ada puasnya ya? Oke, profit lagi, 2 kali profit. Ini lihat kan, 1, oke, masih turun. Ini belum mencapai yang bawah itu apa namanya, resisten, support apa resisten yang bawah ya? Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Pokoknya yang bawah inilah, yang bawah RSI, yang bawah yang oranye itu masih belum ke area situ, harganya masih belum ke area situ. Nah, ini agak sedikit melemah di time frame 30 menit. Belum terjadi penurunan harga yang signifikan, sementara masih di situ-situ aja, harganya masih di 7788, 7771, ini turun lagi 7754, 7753, 7788. Tadi yang sering keluar 7788. 1.07748 ini turun lagi ya.
35 pas kita kembalikan ke 1 menit lagi. Mana ya? Waduh, lola. Oke, ke 1 menit. Nah, kalau di 1 menit RSI spoolnya udah bablas ke bawah. Harusnya kalau kita menggunakan indikator RSI dan RSI sudah bablas ke bawah, itu harga akan naik gitu kan ya. Tapi belum tentu. Dilihat dulu marketnya masih seperti apa. Yang ini belajar untuk bersabar menunggu momen. Lama dikit nggak apa-apa ya videonya. Oke, masih belum ada momen. Kalau ingin belajar yang lebih dahsyat bisa di channel sebelah. Kalau ini mah belajarnya orang-orang santai aja, belajar santai aja. Saya belum bisa membaca marketnya mau kemana, karena harganya masih di situ-situ aja. 763 tadi terendah 735 732 kalau nggak salah, dan tertinggi sempat di 791 tadi. Ini berarti harga tengah-tengahnya di sini 763 76, ini 765 mau ke atas 756 ke bawah lagi, 765 ke 756 ke bawah 10 ya. 738 ke bawah lagi, 733 masih kuat ke bawah. Ini kayaknya masih kuat ke bawah. Tunggu dulu. 750 746 747 753 759. Ini ada sebelum candle yang sedang berjalan, ini ada palu, tapi palunya di atas. Itu apa namanya tadi ya? Pokoknya ada namanya lah, palu di atas. Nanti belajar tentang candlestick. Ini yang penting belajar ini dulu, belajar bersabar untuk entry point atau posisi. Kita belajarnya bersabar dulu. Kalau belum bisa baca market, belum bisa membaca pasar, belum mampu masuk ke dalam pasar tersebut, jangan open posisi, jangan langsung masuk aja gitu kan. Belum bisa, harganya masih di situ-situ aja. 758 755 tadi terendah 732, sempat 732 ya. 736 benar, 762 758. Tunggu aja momennya. 739. Oke, ternyata turun lagi. Untuk sempat 719 ya, turun ya. 720 719 718. Nanti kalau misal harga sudah menembus ke angka 1,076 gitu kan, 06 entah 6 berapa, nanti open posisi ke atas. Nunggu, kalau mau open posisi ke atas, nunggu harganya di harga itu dulu, harga 1.076. Saya berani untuk open posisi ke atas, tapi kayaknya harga belum akan menyentuh ke harga itu deh. Udah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Sabar aja dulu, ke 82 lagi ya. Turun lagi, turun kan, padahal barusan hijau, ini turun lagi.
karena emang pergerakan harga itu dipengaruhi oleh buyer sama sellernya. Semakin banyak penjual, nanti candlesticknya warnanya hijau. Kalau semakin banyak si pembeli, ya berarti nanti candlesticknya warnanya akan oranye. Turun lagi, kayaknya sih ini bergerak di harga itu doang. Apa ini? Candlestick apa ini? Iya bener, muncul lagi. Tuh 2, 3, 4. 822 ya, 821 dan 19. Kalau mencapai di angka 79 itu enggak, saya berani jual. Saya berani jual kalau di angka tadi. Tujuh 819 tadi jual di angka berapa ya? Di harga berapa ya tadi jual? Pembukaan 835. Oke, jauh gak apa-apa. Tadi berarti saya berjual di angka 835, tapi kayaknya mau loss 835 ya. Kalau loss kita komen di harga 835. Wah, 835. Oke, loss, kita biarin aja. Wah, sebentar, kita lihat. Saya akan melihat hasilnya terlebih dahulu seperti apa grafiknya. Lihat, oh benar-benar tipis banget ya kan, tipis banget. Tadi kan harga pembukaan 835 nih, harga pembukaan 8 tuh hilang lagi. Harga pembukaan 835, harga penutupan di 837, 7837. Ini ID-nya 3 ya, 3 itu berarti akun demo. Nah, coba lihat di grafiknya ini. Kadang ketika trading di platform Olimtrade akan sering terjadi hal-hal semacam ini, penutupan open posisi yang seperti ini. Menit-menit akhir itu bisa digojek, apa istilahnya, menit-menit akhir bisa tidak sesuai dengan apa yang analisa kita. Padahal tadi analisa saya sudah benar, 1 menit lagi itu akan turun. Buktinya ini loh, di pojok sini yang grafik setelah penutupan harga grafiknya langsung turun. Berarti kan tadi candlesticknya langsung oranye lagi, dan analisa saya sebenarnya benar, cuma karena digojek di akhirnya tadi pun hanya jaraknya pembukaan 35, penutupan 37, berarti hanya 2 poin saja, hanya 2 poin. Jadi terkadang memang ada transaksi yang seperti itu. Nah, oke, tadi loss ya, nggak apa-apa loss. Udah berapa lama ya? 19 menit, lama ya, nggak apa-apa, terusin aja lah. Tapi kayaknya udah cukup ya. Kalau misalkan
Kalau misalkan dengan modal hanya tadi berapa, $65 doang, sekali trading kita sudah mendapatkan $4, itu sudah cukup. Kalau pakai akun real dengan modal segitu, profitnya segitu udah cukup. Kalau pengen profitnya lebih banyak, maka modalnya harus dibanyakin. Bukan open posisinya yang besar-besar, bukan open posisinya yang besar-besar atau open posisi yang terlalu sering. Itu akan efeknya tidak baik untuk trader itu sendiri. Berarti yang dipelajari kali ini adalah bersabar menunggu momen yang tepat. Jika tidak ada momen yang tepat tapi posisi kita sudah profit, maka lebih baik berhenti trading dulu, lanjutkan besok. Seperti itu pelajaran hari ini. Durasinya agak lama nggak apa-apa, yang penting mah penjelasannya. Kalau menurut saya ini yang saya pelajari, harus bersabar menunggu momen yang tepat. Momen yang tepat itu seperti apa? Momen yang tepat itu momen dimana saya berani untuk membeli atau menjual pada suatu pasar tertentu. Itu momen yang tepat. Kenapa bisa berani membeli atau menjual? Karena didasari pada analisa yang kuat. Nah, untuk menganalisa yang kuat caranya seperti apa, nanti belajar lagi dan belajar lagi. Terima kasih. Agak panjang videonya, nggak apa-apa. Barangkali tidak ada manfaatnya juga mohon maaf. Yang jelas pelajaran kali ini harus bersabar menunggu momen untuk entry point atau open posisi di momen yang tepat. Oke, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.